Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat untuk kita semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Baik, pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita sudah menyelesaikan rapat Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengusulkan atau merekomendasikan angka upah minimum provinsi tahun 2023 ya. Itu tugasnya Dewan Pengupahan Provinsi. Nah, di dalam rapat hari ini yang pertama kita sampaikan bahwasanya yang rapat kemarin itu berita acaranya kita minta tidak digunakan ya, yang tanggal 16 kemarin. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua terkait upah minimum provinsi tahun 2023 itu kita ada perhitungan. Yang pertama, meminta Bapak Gubernur untuk menyesuaikan upah minimum tahun 2021 dulu. Karena upah minimum tahun 2021 kemarin itu putusan kasasi yang dimohonkan oleh Gubernur ditolak. Ya. Berapa besarannya? Ada sekitar 114.000. Itu. Lalu yang berikutnya baru bisa upah minimum 2023 nanti ya. Itu lonjakannya kita minta sebesar 13%. 13% dari mana? Dari inflasi Provinsi Kepri dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Itu yang kita minta ya. Tapi dalam hal ini kenapa ada rapat Dewan Pengupahan Provinsi lagi hari ini? Karena kemarin sudah muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2022 itu terkait penetapan upah minimum tahun 2023. Yang mana di dalam Permenaker tersebut dicantumkan bahwa penetapan upah minimum tahun 2023 itu mengacu kepada formula yang ada di dalam Permenaker tersebut. Artinya apa? Artinya perjuangan kawan-kawan selama ini menolak PP 36 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi menjadi acuan untuk penetapan upah minimum provinsi tahun 2023. Tepuk tangan dulu dong. Jadi itu tonggak sejarah yang ada saat ini. Ternyata setiap hari, hampir setiap hari ya, kita ngomongin apa? Tolak PP 36, tolak PP 36. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan Permenaker 18 tahun 2022 ya. Tapi dalam hal ini nggak apa-apa, pengusaha masih ngotot pakai PP 36 nggak apa-apa ya. Tapi yang terpenting tujuan awal kita penetapan upah minimum tahun 2023 tidak menggunakan PP 36. Setuju kawan-kawan? Itu ya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan berapa perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kenapa kok mesti 13% sih? Kan kayak gitu. Karena apa? Kemarin kita sudah hitung-hitung data dari BPS itu, bahwasanya inflasi itu ada di kisaran 6,79 ya. Dan pertumbuhan ekonominya itu ada di kisaran 6,03. Setelah kita hitung dapatlah 12,82%. Ya udah kita bulatin aja jadi 13%. Itu simpel. Seperti itu pemikirannya. Ya. Jadi kalau ditanya-tanya kenapa kok mesti 13? Ya beginilah perhitungannya seperti ini. Jangan sampai nanti naik minta sekian nggak tahu perhitungannya seperti apa. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Dan tadi juga di dalam rapat Dewan Pengupahan kita sampaikan, di dalam ada kawan-kawan dari media, khususnya media yang ada di Batam dan di Kepri, bahwasanya ini rawan ketika
dari unsur pemerintah tidak tegas dalam mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023. Harus tegas dari unsur pemerintah agar supaya ketika menyampaikan ke gubernur, mudah untuk gubernur mempertimbangkan berapa besaran yang ada yang akan dia tetapkan. Jadi jangan ambigu, ya. Unsur pemerintah itu jangan tidak berani, ya, tidak tegas mau menyatakan berapa besaran upah minimum tahun 2023 nanti. Karena kan kita di Dewan Pengupahan itu ada 3 unsur, dari pemerintah, dari pekerja, dan dari pengusaha, ya. Jangan bola panas dilempar lagi ke gubernur. Ini bahaya. Yang akan terjadi adalah apa? Nggak bakalan kerja kita nanti demo terus masalah upah, benar nggak? Seperti itu. Kita nggak ingin kondisi Kepri ini, khususnya Batam, begini-begini terus. Enggak. Makanya ada sesuatu yang baru yang ditetapkan oleh pemerintah Joko Widodo dan Menaker, yaitu memunculkan Permenaker 18 tahun 2022. Ya, itu clear, jelas. Kalau kawan-kawan baca Permenaker itu, nggak ada di situ dibilang penetapan upah minimum tahun 2023 mengacu kepada Undang-Undang Omnibus Law atau PP 36, nggak ada. Silakan buka, silakan baca. Itu kita sampaikan, silakan baca. Cuma dalam hal ini unsur dari pengusaha melihat bahwasanya PP 36 itu belum dicabut. Lalu kenapa harus memakai Permenaker, kan kayak gitu. Seperti itu kondisinya, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan kita lambat laun itu mulai kita rasakan, khususnya penolakan terhadap Permen PP 36, ya. Kita sampaikan juga ke kawan-kawan media. Ingat, BLT yang diberikan atau bantuan langsung tunai yang diberikan kepada pekerja itu berapa besarannya? 600.000, ya. 600.000 itu yang dapat, yang upahnya UMK atau UMP. 600.000 artinya apa? Pemerintah sadar daya beli masyarakat khususnya kaum buruh itu apa? Turun. Makanya dia ngeluarin apa? Permenaker. Sadar dia, ya. Dan kita sampaikan juga bahwasanya ini satu yang sesuatu yang mulai membaik, gitu, memperhatikan upah buruh, ya. Walaupun di dalamnya itu masih ada alfa itu bikin bingung hitungnya. Makanya kita sampaikan, tolong perhatikan penetapan upah minimum itu jangan bingung-bingung hitungnya. Cukup 2. Yang pertama pakai inflasi plus pertumbuhan ekonomi, atau yang kedua pakai KHL survei. Udah selesai. Jangan bikin ribet-ribet formulanya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kita juga ada kawan-kawan dari SBSI, ada juga dari SPSI, ya. Mungkin mereka sudah balik. Kalau mereka masih ada, mungkin saya bisa minta tolong juga menyampaikan sepatah 2 patah kata terkait perkembangan rapat di dalam dan hasilnya seperti apa. Nanti berita acaranya kita share ke semuanya. Tenang aja, ya. Kita berjuang dari upah minimum ini karena apa? Karena kita yakini bahwasanya nanti ketika rapat Dewan Pengupahan Kota akan lebih lebih dahsyat lagi perjuangannya. Pasti. Memang kita tidak merasakan upah minimum provinsi, ya. Tapi disinilah pijakannya, ya. Disinilah titik nolnya. Kalau di sini kita keliru, kalau di sini kita lewat, ya, maka upah minimum kota akan akan lewat juga. Ya, setuju ya kawan-kawan, ya? Tetap semangat, jaga kesehatan paling penting, ya. Karena pasti kawan-kawan itu nggak tidur-tidur mikirin PP 36. Makanya lembur terus, bener nggak? Ya. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Ada dari SPSI TSK, ada dari Farkes, ya, ada dari SPRM mana, Bung Masmur. Lalu kawan-kawan SPMI juga hadir di sini. Terima kasih banyak atas atensinya. Setelah ini nanti kita akan rapat lagi dalam waktu dekat
untuk menyikapi berita acara apakah kita akan ke gubernur, ya, dan untuk mempersiapkan rapat Dewan Pengupahan Kota yang kemungkinan minggu depan akan dilaksanakan, ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Selebihnya dan sekurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan lupa sebelum pulang berdoa, khususnya untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur, ya, itu. Jadi tolong doakan, karena di sana juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum pekerja banyak yang terkena musibah di sana. Terima kasih.